Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu-ibu guru SMP Apis Manokwari, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadirat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, keluarganya hingga yaumil akhir. Amin. Ibu-ibu, izinkan saya Anissa Aulia Rofita, calon guru penggerak angkatan 7, untuk berbagi tentang aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semangat lagi? Pagi. Luar biasa. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum saya menyampaikan apa itu budaya positif, kita buat kesepakatan belajar dulu. Boleh? Boleh. Ya. Jadi nanti untuk yang pertama, selama kegiatan berpartisipasi penuh. Mohon ibu-ibu sekalian untuk berpartisipasi. Jika nanti ada hal-hal yang mau ditanyakan silakan. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dan yang terakhir ibu-ibu yang paling penting, mengikuti kegiatan dengan perasaan yang gembira. Boleh? Boleh. Harus gembira ya. Mohon selama kegiatan tidak ada yang merasa tertekan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, nanti saya akan berbagi tentang konsep pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum saya lanjut, ibu-ibu nih, saya boleh tanya, budaya positif itu sebenarnya apa sih? Segala tindakan atau tingkah laku yang mana di situ positif dan dapat diteladani. Wah, luar biasa. Boleh berikan aplaus untuk ibu berdua yang sudah menjawab. Terima kasih, jawabannya sangat luar biasa. Nah, jadi pada hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif seperti nanti perubahan paradigma belajar itu seperti apa, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya seperti apa saja, kemudian kita sebagai guru posisi apa saja sih yang harus kita pahami, selanjutnya ada keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, jadi bagaimana penjelasannya? Sudah siap ibu-ibu untuk mengikuti sosialisasi saya hari ini? Siap. Terima kasih. Sebelum saya lanjut, ibu-ibu bisa berdiri. Berdiri dulu sebentar. Biasanya saya mengenal ini dengan istilah tepuk enjoy. Jadi saya bilang gini, tepuk enjoy. Saya enjoy, kamu enjoy, kita enjoy, hari ini enjoy. Bisa? Saya enjoy, kamu enjoy, kita enjoy, hari ini enjoy. Oke, jadi perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma itu? Ada lagi? Cara pandang. Ada lagi? Pola pikir.
pola pikir. Boleh. Pemahaman. Seperti itu. Ada lagi Bu? Pemahaman. Jadi pada modul 1.1 kemarin kami belajar tentang paradigma perubahan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa belajar sesungguhnya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maksudnya cara belajar yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus sebagai guru bisa mengikuti kodrat peserta didik itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ibu-ibu pernah mendengar kodrat itu, mungkin contohnya seperti apa ya? Oke, saya akan paparkan sedikit. Jadi, kalau berkaitan dengan kodrat alam, bagaimana peserta didik tersebut berada di suasana lingkungan itu seperti apa? Umpamanya ini, anak didik kita banyak yang dari nelayan. Ya, secara otomatis kita boleh mengaitkan pembelajaran sehari-hari yang kaitannya tentang nelayan itu pekerjaan seperti apa. Tidak mungkin kan nelayan kalau di laut kita mencari bulu, berarti yang dicari apa? Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa kalau dari segi olahraga, karena berada di sekitaran pantai, kita bisa ajarkan peserta didik kita untuk belajar berenang dan seterusnya. Nah, kalau berkaitan dengan kodrat zaman, berkaitan dengan zaman dari tahun ke tahun itu kan mengalami perubahan ya, tidak mungkin stuck di situ. Jadi teknologi apa yang saat itu ataupun saat ini sedang berkembang, kita bisa melakukannya dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin saat ini di SMP kita sudah mengaplikasikan seperti PAS-nya kita ngapain Bu? Apakah masih pakai kertas? Tidak ya, kita sudah bisa mengaplikasikan menggunakan sistem online ataupun Android. Nah seperti itu kaitannya dengan kodrat zaman. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Saya enjoy, kamu enjoy, kita enjoy, hari ini enjoy. Oke, jadi perubahan paradigma belajar. Apa sih paradigma itu? Ada lagi? Cara pandang. Ada lagi? Pola pikir. Pola pikir. Boleh. Pemahaman. Seperti itu. Ada lagi Bu? Pemahaman. Jadi pada modul 1.1 kemarin kami belajar tentang paradigma perubahan belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa belajar sesungguhnya menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maksudnya cara belajar yang ada pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita harus sebagai guru bisa mengikuti kodrat peserta didik itu ada dua, yaitu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ibu-ibu pernah mendengar kodrat itu, mungkin contohnya seperti apa ya? Oke, saya akan paparkan sedikit. Jadi, kalau berkaitan dengan kodrat alam, bagaimana peserta didik tersebut berada di suasana lingkungan itu seperti apa? Umpamanya ini, anak didik kita banyak yang dari nelayan. Ya, secara otomatis kita boleh mengaitkan pembelajaran sehari-hari yang kaitannya tentang
nelayan itu pekerjaan seperti apa. Tidak mungkin kan nelayan kalau di laut kita mencari bulu, berarti yang dicari apa? Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa kalau dari segi olahraga, karena berada di sekitaran pantai, kita bisa ajarkan peserta didik kita untuk belajar berenang dan seterusnya. Nah, kalau berkaitan dengan kodrat zaman, berkaitan dengan zaman dari tahun ke tahun itu kan mengalami perubahan ya, tidak mungkin stuck di situ. Jadi teknologi apa yang saat itu ataupun saat ini sedang berkembang, kita bisa menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin saat ini di SMP kita sudah mengaplikasikan seperti PAS-nya kita ngapain Bu? Apakah masih pakai kertas? Tidak ya, kita sudah bisa mengaplikasikan menggunakan sistem online ataupun Android. Nah seperti itu kaitannya dengan kodrat zaman. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara Ing Matyo Mangunkarso dan Putri Handayani, kita sebagai guru harus bisa menjadi contoh untuk peserta didik kita. Kemudian kita juga sebagai guru harus bisa mendorong peserta didik kita untuk mengenal bagaimana potensinya, bakatnya di mana, seperti itu. Nah, boleh kita praktek ibu-ibu? Di sini saya punya tantangan untuk ibu-ibu. Silahkan genggam satu barang berharga milik ibu-ibu. Praktekkan. Bu Endar menggenggam sesuatu, kemudian silahkan Bu Nurul merayunya, apakah benda yang dipegang ini diberikan atau tidak. Silahkan Ibu, mau digelitikin boleh, mau dirayu dengan dikasih sesuatu juga boleh, silahkan. Ya, actingnya memegang cepat, yang bagus. Boleh nggak brosnya saya ambil tapi nanti saya kasih jajan? Nggak boleh. Ini punya aku. Jajan apa? Si kuning. Nggak akan aku berikan. Ih, kenapa? Ini kan punya aku. Kan punya banyak, saya tidak punya itu. Ini barang berharga aku. Iya, kan punya banyak, saya tidak punya ini, lihat. Saya butuh, gimana dong? Harus beli sendiri lah. Tidak punya uang, lagi bokeh. Oh ya, sabar tunggu gajian ya. Iya. Nggak boleh. Terima kasih sudah mempraktekkan. Jadi dari yang dipraktekkan oleh Bu Endar dan Bu Nurul ini, kita bisa mengambil kesimpulan apa, ibu-ibu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Kayaknya aku nanti ini motongnya punya banget. Silakan. Menurut ibu-ibu, kenapa tadi Ibu Endar tidak memberikan barangnya, barang yang penting bagi beliau, kenapa tidak diberikan kepada Ibu Nurul? Silakan ibu-ibu, pendapat ibu-ibu apa? Terus yang Bu Endar miliki kepada Bu Nurul, walaupun Bu Nurul membujuk untuk dikasih, walaupun toh Bu Nurul bilang saya butuh nih karena saya tidak punya, tetapi bagi Bu Endar bros itu sangat berharga. Selain mungkin harganya mahal, bentuknya bagus, dan juga masih sangat dibutuhkan oleh Bu Endar, sehingga Bu Endar tidak mungkin melepas itu, karena kalau dilepas berarti Bu Endar tidak punya. Walaupun Bu Endar tahu Ibu Ayu Nurul memang butuh, karena Bu Ayu Nurul juga tidak pakai bros di kerudungnya. Begitu kira-kira menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Jawabannya Bu Anti luar biasa. Jadi memang benar sesuai dengan teori yang kita pelajari, bahwa ketika kita memiliki sesuatu dan sesuatu itu sangat berharga bagi kita, maka kita memang harus berprinsip teguh jangan diberikan ke orang lain. Kita bisa berikan ke orang lain apabila kita sudah mengizinkan. Silahkan seperti itu. Karena setiap pribadi kita yang memiliki kontrol untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Teori kontrol terbagi menjadi 4. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ada
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, maksudnya ini seperti apa? Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, ibu-ibu, kita sering melakukan ini. Apakah sering? Kita merasa bahwa kita memiliki hak untuk bisa mengontrol murid sesuka hati kita. Ya enggak? Selama ini kita merasa seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif ataupun bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, yaitu untuk mengontrol murid. Ini biasanya kita lakukan ya sering. Contohnya, ketika kita memberikan murid tugas, kita berharap bahwa tugas tersebut harus diselesaikan, toh? Nah, ketika peserta didik tidak menyelesaikan tugas, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam waktu tertentu, sehingga kita harus bisa mencari solusi-solusi yang dapat kita terapkan kepada peserta kita. Selanjutnya, disiplin positif. Ibu-ibu, saya mau tanya nih, disiplin positif itu sebenarnya apa sih? Silakan Bu Mei. Yang pertama menurut saya disiplin positif itu kita memberikan menyemangati anak atau memberikan pujian terhadap anak ketika anak itu melakukan hal yang baik. Tapi kita bisa memberikan yang kurang baik di sekolah. Menurut saya itu saja. Luar biasa Ibu Mini, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Mini tadi sudah benar. Jika di dalam diri peserta didik ataupun kita sebagai guru bisa memiliki disiplin diri, di mana disiplin diri ini merupakan motivasi yang berasal dari internal, artinya internal itu dalam diri kita sendiri, seperti itu ya. Nah, sekarang saya pengen tanya nih Bu, sebagai seorang pendidik, saat kita menghadiri pelatihan-pelatihan, mungkin BIMTEK baik luring ataupun daring, motivasi apa sih yang mendasari tindakan kita itu? Silahkan Ibu-Ibu yang memotivasi. Merefresh pengetahuan kita yang sudah mulai kendor. Boleh. Motivasinya apakah karena di sana kita di hotel terus ada AC, pengen dingin-dingin gitu, atau karena pengen healing-healing, atau mungkin karena dipaksa oleh pimpinan, atau seperti apa? Pengen sesuatu yang beda. Meningkatkan kompetensi diri dan menambah wawasan yang bertujuan supaya kita bisa lebih profesional lagi dalam mendidik anak. Luar biasa. Terima kasih Bu Mia. Jawabannya sangat luar biasa semua. Jadi di dalam motivasi, tindakan motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Nyadar nggak? Benar nggak? Betul. Terkadang kita mengikuti sesuatu supaya kita ataupun murid mengerjakan tugas, karena supaya tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Benar? Nah, dua motivasi ini dikategorikan sebagai motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bu Ika dan juga oleh Ibu Mia.
Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Ceritanya seperti itu. Nah, beliau ini sedang memperhatikan bahwa Nak Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh saat Bu Dani menjelaskan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan, disuruh maju ke depan, tidak mau. Dan sesampainya, tetapi karena dia ini, akhirnya dia maju lagi lah ke depan. Fajar saat disuruh maju ke papan tulis hanya diam saja, tidak melakukan gerakan apapun sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah, sana duduk kembali. Itu yang disampaikan oleh Ibu Dani. Nah, pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu, dan seterusnya. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek mengajar kamu dan malah kamu diam saja membisu. Nah, menurut ibu-ibu, bagaimana nih untuk menyikapi masalah Ibu Dani agar Fajar ini bisa semangat untuk belajar, bisa termotivasi ketika ditanya mau menjawab, ketika untuk mencatat, anaknya mau mencatat. Menurut ibu-ibu, bagaimana sih yang harus dilakukan oleh Ibu Dani? Silakan. Silakan Bu Wadri. Kalau menurut saya Bu, mungkin diselingi dengan candaan dulu supaya dia ini termotivasi. Kan biasanya anak-anak itu juga suka kalau ada komedi dalam jam pelajaran gitu. Ya, ice breaking gitu ya. Oke, ada lagi Ibu yang harus dilakukan Ibu Dani ini untuk menumbuhkan motivasi belajarnya? Baik, kalau saya perhatikan ini mungkin sering terjadi ya, setiap di kelas pasti ada yang namanya anak itu yang mempunyai semangat belajar yang kurang atau ada yang semangat sekali. Nah, khusus yang kurang semangat ini terkadang memang kita sebagai seorang guru memang harus memancing motivasi mereka. Bagaimana mereka itu terlihat semangat dalam pembelajaran. Pada umumnya kalau dari, saya kritik dulu dengan yang ada di depan. Kalau menurut saya, sebaiknya Bu Fajar tidak boleh langsung memberi penilaian bahwa apa yang dia lakukan itu unsurnya seperti terpaksa ya. Karena dengan mengatakan sudah capek-capek mengajar, tapi malah tidak ada sama sekali yang dia respon seperti itu. Jadi seakan-akan kayak Bu Fajar itu mengajar hanya terpaksa seperti itu. Jadi sebenarnya harusnya si Fajar ini memang diberi motivasi berupa mungkin Fajar, kamu sebaiknya nggak boleh seperti itu, harus semangat dan mungkin harus ditanya juga kenapa kok kamu sampai tidur-tiduran seperti malas gitu kan, pasti ada penyebabnya dan kita sebaiknya memberi motivasi dan jangan menjudge anak dengan kata-kata yang kasar seperti itu. Jadi yang ada malah anak itu tersebut untuk pertemuan berikutnya juga sepertinya kurang respect sama kita karena kita memberi nasihat yang mungkin kurang mengenai dengan anak tersebut. Begitu. Terima kasih Bu Endar, tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Luar biasa. Jawabannya sangat luar biasa. Untuk itu kita akan belajar tentang 3. Apa sih perbedaan itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, betul? Kemudian murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan ataupun pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa biasanya kita menghukum secara fisik ataupun dengan kata-kata ataupun dengan suatu perbuatan. Nah, sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umpamanya, kira-kira konsekuensi itu contohnya seperti apa ya Bu?
Bagaimana? Resiko yang diterima setelah melakukan pelanggaran. Contohnya? Contohnya semacam misalnya anak ini terlambat. Otomatis nanti kan kalau terlambat mungkin 1-2 kali kita akan memberikan peringatan. Kalau keseringan nanti baru kita akan memberikan hukuman. Dengan ada yang hukuman itu kan kita akan memberikan apa istilahnya, kita bikin perjanjian dulu dengan siswa. Apabila dia melanggar perjanjian maka kita akan buatkan hukuman. Berarti kan ada namanya konsekuensi di situ. Misal kalau terlambat berarti hukumannya mungkin membersihkan kelas kah, atau membersihkan kamar mandi atau bagaimana, itu mungkin konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan. Mungkin seperti itu guys. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk Bu Sri Indarti. Selanjutnya restitusi. Nah, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalahnya. Jadi kita menyelesaikan secara bersama-sama dengan murid. Kita mencari solusinya. Umpamanya dia sering terlambat, nanti solusinya seperti apa ya agar anak tersebut tidak terlambat. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dari 5 kebutuhan ini menurut ibu-ibu sekalian ya, cara lebih lanjut tentang 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian teori kontrol dan seterusnya, boleh kita sedikit. Saya lihat ini sepertinya sama plywood. Boleh ya, kita bergerak sedikit. Oh, metong. Siap ibu-ibu? Siap. Siap ibu-ibu? Siap. Mulai. Mari kita bergerak. Buat. Oh, ini berkali tangan sekali. Dari menuju aja di depan. Gak bisa. Kayak nggak keras ya? Iya deh. Oh, pantas. Ayo ibu. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai santai. Ku tetap santai, nikmati hidup, tanganku melambai-lambai. Bukan ku lebay, tapi lebih asik santai di pantai. Santai di kanan, happy di pantai, kita santai-santai, lihat cewek di lantai, kamu dalam pada yang meledak, kami sedepan, kumpul masa teman, cari pengalaman sama teman-teman, sambil makan gorengan, kasihkan sama kawan-kawan, mencari bakat kalau bisa lupa. Di kepala satu, buka satu.
terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan tentang bertahan hidup. Artinya kita sebagai manusia itu kebutuhan akan survive ya untuk bisa bertahan hidup. Seperti kita butuh tentang kenyamanan, tempat tinggal dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Betul kan Bu? Kita butuh untuk disayangi. Ya? Betul. Kita terkadang contohnya nih, ketika kita ada di kelas, kita pengen anak-anak itu bisa menerima kita ketika kita hadir di kelas. Benar? Iya, itu juga yang saya rasakan. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan, yaitu dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan juga keterampilan kita. Yang keempat tentang kebebasan. Benar nggak sih kita kadang pengen kita itu bebas melakukan segala sesuatu dengan kebebasan tanpa diintervensi dari manapun? Ya. Betul. Nah, begitu pun dengan siswa kita ibu-ibu. Anak-anak pengen diajak untuk bebas, artinya anak-anak diberikan kebebasan untuk bisa mengeksplorasi bakat ataupun potensinya yang mereka miliki. Misalnya, kalau di bahasa Inggris, contohnya seperti apa ya Bu ya? Oh baik. Kalau di setiap kelas yang terutama yang saya ajar ya, saya selalu memberi motivasi mereka bahwa memang bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang instan untuk bisa dikuasai. Nah, tapi dengan ini saya selalu bilang bahwa beberapa manfaat dan tujuan daripada mempelajari bahasa itu sangat banyak. Ya, terutama kan kita bisa berkomunikasi dengan bahasa tersebut. Nah, kemudian dari situ saya memberi contoh-contoh yang sederhana untuk sehari-hari ya. Jadi saya memberi contoh seperti ini. Jadi kalian anak-anak jangan merasa bahwa kalian belajar bahasa Inggris itu karena hanya ingin keluar negeri. Itu yang saya katakan. Jadi kalian itu belajar bahasa Inggris karena memang untuk kebutuhan. Jadi kalau kalian belajar bahasa fungsinya untuk kebutuhan seperti halnya dengan bahasa daerah ya. Jadi kita memang harus belajar bagaimana untuk menghafalkan kosakata, kemudian bagaimana mempelajari kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Jadi saya memberi motivasi mereka itu seperti itu. Jadi alhamdulillah beberapa anak yang memang kurang, yang tadinya mungkin saya kayaknya nggak penting belajar bahasa Inggris, mereka jadi punya kemauan seperti itu. Terima kasih Bu Endar. Jadi seperti yang disampaikan Bu Endar tadi bahwa anak-anak untuk mencapai kemampuannya bebas, mungkin tidak hanya di sekolah, tetapi bisa ya menambah pengetahuan bahasa Inggris atau belajar berbahasa dengan ikut kursus ataupun belajar di tempat-tempat bimbel dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima tentang kesenangan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Benar nggak? Contohnya kalau di matematika mungkin anak-anak bisa agar senang kita bisa belajar sambil bermain. Kita kasih game-game seru yang berkaitan dengan pembelajaran. Begitupun dengan di pembelajaran yang lain. Nah, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, ibu-ibu sekalian, dari kelima ini yang ibu-ibu rasa kita itu berada di posisi yang bagian mana ya? Yang paling sering kita lakukan? Manajer. 4 dan 5 kayaknya. 4 dan 5 sebagai pemantau dan manajer. Ada ibu-ibu yang berada di posisi pembuat merasa bersalah ataupun penghukum? Kadang-kadang
kadang-kadang 1, 2, 3, 4, 5. Sebagai teman, kadang-kadang kita memang sebagai guru itu harus bersikap sebagai teman supaya kita bisa mengurai informasi yang memang kita butuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan khusus. Tapi kadang-kadang kita juga dihadapkan pada kasus-kasus tertentu yang memang harus ada sanksinya, ya sekali-sekali kita harus sebagai penghukum karena aturan sekolah itu kan tetap ada. Kalau aturan tidak dilakukan, ya nanti semua siswa akan melanggar aturan-aturan tersebut. Dan kadang-kadang kalau kita sudah memberikan hukuman, kita harus bisa membuat anak yang bersalah tersebut merasa bahwa memang saya bersalah, jadi saya harus meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Itu kan trik-trik kita sebagai seorang guru supaya permasalahan-permasalahan di sekolah dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan siapapun, termasuk siswa sebagai klien kita. Tetapi yang paling penting, yang paling pokok kita lakukan sebagai guru adalah sebagai manajer, karena manajer itu istilahnya mengontrol semuanya dari kegiatan yang kita lakukan. Menurut saya itu, Bu. Terima kasih Bu Suwati, luar biasa jawabannya. Nah, agar lebih mendalam lagi, ketika kita sebagai penghukum, biasanya kemungkinan murid itu akan marah, ada kemungkinan balas dendam. Mungkin pernah ibu-ibu absensinya disembunyikan oleh anak-anak ataupun dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru suaranya lemah lembut. Kemudian pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut mungkin seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Nak." Mungkin seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah ini biasanya kita menggunakan dengan nada suara yang seperti memelas, halus, ataupun sedikit sedih. Kemudian kita lebih mendekatkan diri kepada anak lagi. Nah, hasilnya ketika kita mengambil posisi yang kedua, murid akan merasa bersalah. Ketika bersalah karena telah seperti mengecewakan dan mereka merasa seperti orang yang gagal, seperti itu. Pada posisi yang ketiga, sebagai teman. Ini mungkin yang sering juga kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ketika kita memilih posisi sebagai teman, maka ini akan memberikan dampak positif ataupun negatif untuk murid kita. Kenapa? Karena kan kadang anak itu ketika sudah merasa, "Oh, Bu Guru ini atau Pak Guru ini teman saya." Ketika kita kadang membuat sesuatu yang menyakiti hatinya dia, maka dia akan merasa sebagai orang yang gagal dan kadang malah tidak akan termotivasi seperti itu. Karena dia hanya bergantung kepada satu guru tersebut. Nah, posisi sebagai pemantau artinya di sini yaitu mengawasi. Pada saat kita sebagai guru mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada biasanya ada peraturan dan juga konsekuensi. Hasilnya, ketika kita menggunakan sebagai posisi pemantau, maka murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang sudah disepakati di sekolah. Biasanya ketika kita menggunakan posisi sebagai pemantau ini, nada suaranya itu datar dan formal gitu ya, formal. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang posisi sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya untuk mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini, Bu-Ibu, nada suaranya itu tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, dan kita lebih mendekatkan diri kepada murid. Hasilnya, ketika kita menerapkan posisi sebagai manajer, maka
Tidak perlu dengan amarah, tetapi cukup dengan bahasa yang terus, tidak perlu dengan wih suaranya harus tinggi kamu itu umpamanya seperti itu, tidak harus yang seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Swanti tadi, bahwa tepat kita memang sebagai guru kita harus bisa menerapkan posisi sebagai manajer agar identitas anak-anak ini bisa menuju ke berhasil. Nah, Ibu-ibu izin saya menampilkan video tentang contoh-contoh dari 5 posisi tadi. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Pas. Kamu deh. Nah, ini contoh sebagai penghukum. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Ketika guru berada Nah, selanjutnya Ibu-ibu, ini posisi yang kedua. Membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Nah, ini kayak saya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, jadi ini contoh dari pembuat merasa bersalah Ibu-ibu. Selanjutnya merasa bersalah, yang ketiga nada tenang, tentang cenderung lembut. Namun, posisi kata-kata sebagai yang teman. diutarakan Videonya seperti ini. Ini posisi teman. Faren sini. Naren. Faren sini. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Selamat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Dan ini ekspresinya ketika menerapkan sebagai teman, dan ekspresi dari siswa juga seperti itu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. baik, namun Oke. Selanjutnya Harus di sekolah jam 7, Bu. ini sebagai contoh dari sebagai pemantau. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Selanjutnya yang terakhir yaitu contoh dari sebagai posisi manajer. Orang lain. Oke, ini posisi yang terakhir. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, itulah tadi kelima contoh dari posisi sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, manajer. Nah, selanjutnya ibu-ibu, izinkan saya untuk berbagi tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang ada dan lebih rinci dan juga konkret. Selanjutnya berupa pernyataan secara universal, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan sesuatunya itu keyakinan kelas ini biasanya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Dan sesuatu keyakinan kelas ini yang mudah untuk diingat dan dipahami. Misalnya seperti yang contoh-contoh tadi. Ketika Ananda datang terlambat, berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas seperti apa. Mungkin bertanggung jawab dan juga tentang disiplin waktu, seperti itu. Selanjutnya, ibu-ibu pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Apa ya segitiga restitusi itu? Apakah mirip-mirip dengan Pythagoras di matematika ya? Nah, jadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah terbagi menjadi 3. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah itu seperti apa, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, izinkan saya berbagi tentang praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Ini adalah praktik tentang restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 7A dan juga kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya, Anissa Aulia Rofika,
dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Manado untuk melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Ini fasilitator saya dan juga pengajar praktik yang mendampingi saya selama mengikuti CGP. Video ini melaksanakan praktik tentang segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang Ini pengertian daripada segitiga restitusi. Ada 3 sisi pada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan. Nanti link YouTube-nya akan Yang saya kedua, berikan ya. validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada kasus yang pertama, Anugrah seorang siswa kelas 7. Saat ulangan manusia mesra, Anugrah menyontek pada Ananda Katan. Dan setelah itu, Ibu Guru Anissa mengetahui hal tersebut. Akhirnya, setelah ulangan selesai, Anugrah dipanggil di ruangan. Ini kasus 1 tentang Ananda yang menyontek saat ulangan. Selama proses KBR, ada satu orang yang mencontek teman Setelah sebelahnya. ulangan selesai, Bu Anissa memanggil Ananda Anugrah ke ruangan. Dan ini proses yang tadi saya sebutkan tentang restitusi. Dari menstabilkan identitas yang pertama. Nah, setelah kita menstabilkan identitas Ananda ini, kita lanjut pada validasi tindakan yang salah. Ini lanjut pada kasus yang kedua tentang Ananda yang datang terlambat. Dia merasa tidak gagal, misalnya seperti ini. Nak, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Dan kita kasih tunjuk salahnya itu seperti apa dan solusinya itu seperti bagaimana. Selanjutnya yang kedua, tentang validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari anak-anak tersebut melakukan tindakan, maka kita bisa juga menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada bagian ini, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, atau apa yang harus mereka lakukan agar, contohnya tadi, agar besok tidak terlambat lagi. Jadi hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Jadi kurang lebih seperti itu praktik baik berbagi saya hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian, saya persilahkan. Ada OT. Tidak diinstal. Di Google biasa saja. Tidak harus diinstal. Oh, ibu install ini. Yang atas saja. Yang pakai Google. Coba. Pahat ini apa isinya? Pinnya 109 ada Bu Nur Miasanum 109 2297. 109 22
selanjutnya ada Nati Cute, ada Enda Srihat. Lola kok ayam. Aduh, ada Ibu Kecubung sudah masuk juga. Ada yang belum masuk? Halo, sudah saya start. Ini saya sedikit kasih kuis tentang yang kita lakukan hari ini. Materinya tidak banyak. Sudah semua? 1, 2, 3. Sudah? Oke, kita mulai ya, Ibu siap? Oke. Sabar, lagi training. Sudah kah? Sabar, lagi diet-diet. Jadi Ibu nanti tekan jawaban yang benar ya. Soalnya di papan tulis, jawabannya di HP. Yang termasuk dalam segitiga restitusi adalah silakan ditekan. Penghukum lari ke lapangan, stabilkan identitas menulis soal. Silakan dipilih. Salah, bukan itu. Ayo, mau merah. Yang jawab dari semua orang. Salah. Ya, yang benar ada 6. Saya Oh, yang benar 5, yang salah. Namun jangan kita lihat. Siapa posisi pertama? Ada Sri. Kita lanjut ibu-ibu. Oke, kita lanjut. Habis sudah dimas. Yang termasuk dalam 5 posisi kontrol di bawah ini adalah penghukum teman guru, manajer penghukum restitusi, manajer penghukum pembuat bersalah, disiplin teman tanggung jawab. Salah. Silakan dipencet. Ini guys. Yang Siapakah yang ya? Jadi maksudnya yang dulu lagi. Mari kita lihat siapakah yang Sano. Kita lanjut boleh? Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. True or false? Manajer maksudnya itu posisi di mana guru bla bla bla. True or false? Nah, sama-sama. Ya, benar. Mari kita lihat siapa posisi pertama. Yup, masih Mia Hanum. Jadi ini siapa yang cepat maka nilainya yang akan semakin tinggi. Semakin cepat diklik semakin tinggi nilainya. Terakhir masih ada? Habis. Oh masih. Motivasi manusia terbagi menjadi 2, yaitu internal eksternal, manajer disiplin, eksternal introvert, stimulasi ekuator. Yang mana? Yang merah, biru. Mau lagi? Terima kasih. Mari kita lihat siapa yang membuat podium ketiga. Mati cute. Siapakah yang pertama kita lihat? Mama Aswan dengan iya. Oke. Belajar kita ini. Kalau saja. Habis hadiah ini hadiah. Kasih panen saja. 150-20. Ya, ibu-ibu, nanti kapan kita free saya akan ajari bagaimana membuat kahot ataupun wisis ya. Nanti kita akan berbagi. Ini tadi kahot. Jadi kita tidak perlu menginstal sesuatu, cukup kita menggunakan yang ada pada Google. Ya. Bagaimana? Boleh yang bagian terakhir ibu-ibu selesai
saya berbagi tentang budaya positif. Mari kita merefleksi bersama-sama hari ini. Menurut ibu-ibu sekalian, apakah selama pembelajaran tadi menyenangkan? Apakah ketika di momen selanjutnya ketika saya berbagi aksi nyata lagi boleh? Terima kasih. Demikianlah tadi penyampaian tentang budaya positif. Mari kita selalu tularkan hal-hal baik untuk diri kita, untuk teman sejawat ataupun untuk anak-anak kita. Mari kita ciptakan generasi pelajar selanjutnya yang menerapkan profil pelajar Pancasila sehingga kita bisa menggali setiap karakter-karakter yang ada pada peserta didik kita. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia. Sebelum saya akhiri, boleh kalau saya katakan CGP SMP Yapis Manokwari, ibu-ibu sekalian jawab pasti bisa. Boleh? CGP SMP Yapis Manokwari pasti bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.